Padan antar marga, Silaban dan Huta Barat. Iya teman, dahulu pada zamannya, di sebuah tempat di wilayah Tapanuli atau Humbang Hasudutan, tinggallah seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sakar Toba Silaban. Pria ini adalah sosok utama yang menjadikan Silaban dan Huta Barat terikat pada sebuah padan atau ikrar atau sumpah, sehingga kedua marga itu tidak saling kawin hingga saat ini. Ya, konon katanya teman, Sakar Toba adalah anak semata wayang yang tumbuh sebagai anak yatim piatu. Sejak kecil teman, ia hidup tanpa kedua orang tuanya karena ayah dan ibunya mati dibunuh saat Sakar Toba terbilang masih sangat kecil. Oleh karena itu, mau tidak mau ia harus hidup dengan orang lain. Dan akhirnya ia berada dalam asuhan pamannya yang bernama Datu Mangambe atau Datu Mangambit. Ya, Datu Mangambe adalah salah satu adik dari Datu Bira. Dan salah satu yang lain adalah Datu Guluan. Mereka 3 bersaudara, berayahkan Borsak Junjungan Silaban. Ya, ketiga kakak beradik ini cukup dikenal di tengah masyarakat sebagai figur yang memiliki keahlian teman. Dan masing-masing memiliki keahlian yang berbeda-beda, sesuai dengan gelar yang mereka miliki sebagai datu atau tabib. Sepeninggal kakaknya, Datu Mangambe sungguh menaruh rasa iba kepada Sakar Toba keponakannya yang harus menjalani hidup tanpa ayah dan ibu sejak dari kecil. Melihat situasi yang menimpa keponakannya itu, Datu Mangambe kemudian menaikkan ikrar di hadapan jenazah kakaknya bahwa ia tidak akan menikah sebelum keponakannya Sakar Toba menikah dan akan mendampingi Sakar Toba tumbuh hingga dewasa. Menurut cerita, Datu Mangambe memang sungguh-sungguh menepati janji itu dan melaksanakan ikrarnya sesuai dengan apa yang telah ia ucapkan. Ya, sesuai dengan apa yang telah ia ucapkan saat berada di hadapan jenazah kakaknya Datu Bira, ayah Sakar Toba. Ia membesarkan Sakar Toba dengan penuh kasih sayang teman, hingga Sakar Toba benar-benar tumbuh menjadi dewasa. Setelah Sakar Toba dewasa, Datu Mangambe kemudian memberi sinyal kepada Sakar Toba supaya segera mencari wanita untuk ia jadikan istri. Ya, Datu Mangambe memiliki alasan yang kuat untuk melakukan hal itu teman, agar keturunan kakandanya Datu Bira terus tumbuh dan berkelanjutan. Iya, tentu saja Sakar Toba menolak permintaan pamannya Datu Mangambe saat itu. Sakar Toba melakukan itu bukan tanpa alasan, bukan pula karena tidak mengindahkan perintah pamannya Datu Mangambe, tetapi semua itu ia lakukan karena ia sendiri melihat pamannya Datu Mangambe masih melajang. Nah teman, tetapi setelah mendapat penjelasan dari pamannya Datu Mangambe, bagaimana pada masa silam ia berikrar di hadapan jenazah ayahnya Datu Bira, barulah Sakar Toba mengerti. Ya, setelah memahami dengan sungguh apa yang telah terjadi pada masa lalu antara pamannya Datu Mangambe dengan ayahnya Datu Bira, kemudian Sakar Toba segera mempersiapkan segala kebutuhan untuk sebuah perjalanan, untuk segera melaksanakan perintah pamannya Datu Mangambe. Nah teman, dengan rasa sedih, Sakar Toba pamit kepada pamannya Datu Mangambe. Ia merasa terharu sebab hanya untuk dirinya, pamannya rela tidak menikah hingga usianya jauh melebihi usia layaknya menikah. Sakar Toba bersujud di hadapan pamannya Datu Mangambe, mohon doa restu lalu pergi. Dengan semangat yang besar dan termotivasi oleh pengorbanan pamannya, kemudian Sakar Toba melangkah meninggalkan pamannya Datu Mangambe di kampung halaman, menuju ke arah selatan dengan harapan ia akan menemukan tambatan hati, seorang wanita yang kelak menjadi pendamping hidup dan menjadi ibu dari anak-anaknya. Lebih lanjut teman, cukup lama Sakar Toba berjalan